Konten ini tidak sedang membela Cina, ya. Ini terkait dengan isu jebakan hutang Cina yang digaung-gaungkan Barat. Baru-baru ini pula negara-negara G7 yang dimotori Barat menyusun rencana untuk menandingi dana pinjaman utang dari Cina. Kelompok negara kaya G7 berencana menggulirkan program Partnership for Global Infrastructure and Investment untuk mendanai proyek infrastruktur di berbagai belahan dunia. Di bawah Partnership for Global Infrastructure and Investment, 7 negara yakni Amerika Serikat, AS, Jerman, Inggris, Jepang, Kanada, Italia dan Prancis akan mengumpulkan 600 miliar dolar sekitar 8.900 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur di berbagai belahan dunia. Pertanyaannya, benarkah Cina menjebak negara-negara lain dengan uangnya? Cina sudah membantahnya dan mempersilahkan Barat menyediakan dana untuk negara-negara miskin yang membutuhkan dana, tetapi jangan dijadikan sebagai ajang untuk menjatuhkan satu pihak. Mari bersaing dengan jujur dan sehat, kata jubir Cina. Cina mengingatkan agar Barat jangan lupa bahwa di masa lalu banyak negara yang jatuh bangkrut akibat pinjaman Bank Dunia dan Barat dengan bunga yang menjerat leher. Amerika Serikat akan memobilisasi 200 miliar dolar dalam bentuk hibah, dana federal, dan investasi swasta selama 5 tahun ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara itu, negara-negara Eropa akan memobilisasi 300 miliar euro selama periode yang sama. Akan tetapi Biden dengan jelas sekali mengatakan, saya ingin memperjelas, ini bukan bantuan atau amal, ini adalah investasi yang akan memberikan keuntungan bagi semua orang. Kita ingin melihat manfaat nyata dari bermitra dengan demokrasi. Demikian kata Presiden AS Joseph Yo Biden, seperti dikutip dari Reuters. Langkah G7 menimbulkan banyak yang pro dan kontra. Sebagian menganggap alternatif G7 positif karena bisa menambah sumber pembiayaan infrastruktur di dunia. Namun, tidak sedikit yang menganggap langkah tersebut sebagai cara G7 membendung program-program Belt and Road Initiative, BRI. Program yang digagas China sejak 2014 tersebut bertujuan menyalurkan dana infrastruktur ke berbagai belahan dunia. Dan pada akhirnya sama-sama menjerat atau bahkan bisa saja lebih buruk lagi. Edwin Ihworia, Eksekutif Direktur WAN, mengingatkan bahwa yang dibutuhkan banyak negara saat ini adalah keringanan utang. WAN merupakan organisasi nirlaba yang berjuang untuk mengurangi kemiskinan dan penyakit. Alih-alih menyalurkan dana infrastruktur, Ihworia meminta G7 untuk membebaskan atau meringankan beban utang negara miskin. Dia juga meminta kreditur swasta dari negara G7 untuk melakukan hal yang sama. Ihworia mengatakan negara-negara miskin ini terjebak dalam utang yang dipinjamkan oleh kreditur swasta seperti BlackRock. Negara-negara miskin ini menghabiskan banyak anggaran untuk membayar BlackRock daripada untuk sektor kesehatan dan pendidikan, tutur Ihworia, kepada Deutsche Welle. Dan semua itu berasal dari Barat, sambungnya. Sebagai catatan, sebelum Partnership for Global Infrastructure and Investment, yang dijanjikan anggota G7 pekan ini, pada November tahun 2021 AS bersama G7 juga meluncurkan program Build Back Better World yang bertujuan membantu pembangunan infrastruktur di Afrika. Senada, eksekutif dari Aspen Institute Germany Stormy Annika Milner mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan anggota G7 daripada hanya menyediakan dana pembangunan infrastruktur. Jika kita serius bahwa negara-negara lain tidak ingin beralih ke China dan Rusia, maka mereka harus memberikan kontribusi finansial dan memberikan keringanan utang, tuturnya. Sejumlah pihak juga mengatakan G7 bisa berperan lebih dalam mengurangi beban negara miskin yakni dengan mereformasi Dana Moneter Internasional, IMF, daripada menyalurkan dana infrastruktur. Negara G7 adalah pemegang saham mayoritas di IMF dan Bank Dunia, serta pemain kunci kreditor Paris Club. Mereka bisa membantu negara-negara miskin dengan mereformasi IMF. Sejak pandemi COVID-19, IMF sudah memberikan pinjaman kepada 150 negara tetapi pinjaman mereka kerap disertai syarat ketat sehingga membuat negara tidak bebas dalam menentukan kebijakan fiskalnya. Seperti kita singgung di atas, China telah menanggapi inisiatif G7 yang akan menggulirkan dana infrastruktur ke berbagai penjuru dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan China menyambut baik inisiatif dalam pembangunan infrastruktur G7. Namun, Beijing menentang perhitungan geopolitik di bawah program pembangunan infrastruktur G7 serta kata-kata yang mencoba menodai dan BRI. Apa yang diinginkan komunitas internasional adalah uang dan proyek yang benar-benar memberi manfaat ke masyarakat, tutur Zhao, seperti dikutip dari South China Morning Post. Seperti diketahui, BRI milik China dikritik negara-negara barat karena dinilai menjadi jebakan utang bagi negara-negara berkembang dan miskin. Guyuran dana China dalam membangun infrastruktur kepada negara-negara lain justru membuat banyak negara terbebani karena mereka harus mendatangkan pinjaman besar dari China. Tak jarang, pinjaman tersebut disertai dengan biaya bunga tinggi. Deretan negara yang dinilai terjebak dalam utang China diantaranya adalah Laos, Pakistan, Sri Lanka, serta puluhan negara kecil di Afrika. BRI diluncurkan pada 2014 dan diperkirakan nilai investasinya mencapai 1 triliun dolar. Investasi tersebut disalurkan kepada negara-negara berkembang dan miskin di Asia, Eropa, hingga Afrika. Dana tersebut diinvestasikan untuk membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, bendungan, hingga jembatan. Pada periode tahun 2006 sampai tahun 2019, China menanamkan investasi senilai 12,1 miliar dolar dalam pembangunan infrastruktur Sri Lanka. Termasuk di dalamnya adalah membangun pelabuhan Hambantota yang dikritik lawan politik Presiden Mahinda Rajapaksa karena dinilai berbau nepotisme. iData, lembaga riset dari American University William dan Mary, mengatakan Laos memiliki utang tersembunyi dengan di bawah kerjasama joint venture China, termasuk dengan 3 BUMN China senilai 3,54 miliar dolar. Puluhan negara lain juga kini dihadapkan pada beban utang dari China yang membesar.
Negara-negara seperti Djibouti, Laos, Zambia dan Kirgistan rata-rata memiliki utang terhadap 20% produk domestik bruto, PDB, mereka. Namun, China menentang keras jika mereka dianggap menjebak negara lain melalui bantuan infrastruktur. China mengatakan narasi tersebut sengaja diciptakan negara barat. China juga sudah meringankan beban sejumlah negara dengan merestrukturisasi utang mereka. Pada 2018, China sudah merestrukturisasi utang dengan Ethiopia senilai $4 miliar dalam pendanaan pembangunan jalur kereta. Utang diperpanjang 20 tahun dan China juga mengalami banyak kerugian dalam proyek tersebut. Beijing juga sudah merestrukturisasi utang dengan Kamerun dan Mozambik. Indonesia sendiri memiliki sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai China mulai dari kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi Rp56 triliun, tol Medan Kuala Namu senilai Rp1,4 triliun, hingga Waduk Jati Gede senilai Rp4 triliun. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengingatkan masing-masing negara memiliki karakteristik dalam memberikan pinjaman. Kalau sama China itu gampang di depan sulit di belakang. Kalau Jepang kan sulit di awal tapi gampang di belakang. Namun yang paling berbahaya adalah apa yang dikatakan pakar sebagai hutang tersembunyi. iData mengatakan Indonesia memiliki utang tersembunyi dengan China terkait proyek infrastruktur senilai $17 miliar. Indonesia juga dinilai memiliki risiko default karena China. Namun, data Bank Indonesia menunjukkan utang China ke Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri, ULN, Indonesia menyusut pada periode April tahun 2022. ULN kini tersisa $409,5 miliar atau Rp6.031, 52 triliun, dengan asumsi $1 setara Rp14.729.